kalau saya boleh mulai nanti boleh ditambahkan. Sebetulnya sederhana sekali memahami ini. Karena pemilu ini mulainya dengan satu signal yang tidak netral. Yaitu ketika seorang kepala negara yang seharusnya melindungi seluruh warganya untuk berpartisipasi dengan objektif, ternyata berpihak. Semua sudah mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita berharap ada wasit yang objektif kalau merangkap sebagai pemain, itu sudah mengatakan begitu semua. Jadi seluruh apa yang kita alami nanti sekarang ke depan itu adalah sekedar implementasi dari sikap yang tidak objektif di depan gitu. Tetapi kami punya harapan, kami punya kepercayaan bahwa aparat kepolisian, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah daerah tetap akan berusaha seobjektif mungkin. Dan kalau terjadi 1-2 kali tanda kutip kecelakaan, ya kita hadapi kasus per kasus. Tapi kita punya prasangka baik pada akhirnya seluruhnya akan kembali kepada track untuk membuat pemilu ini baik. Nah, malahan kita menghimbau kepada pimpinan tertinggi negara untuk semakin hari semakin memberikan signal kenetralan, bukan sebaliknya. Karena semua yang berjalan di lapangan itu tergantung pada call dari pemimpinnya. Saya kira semua relawan sudah bekerja keras ya, semua partai juga sudah bekerja keras, setiap panitia daerah melakukan itu semua. Tapi kadang-kadang memang ada hal yang tidak bisa dihindari, seperti yang terjadi barusan. Tapi alhamdulillah selalu ada jalan keluar untuk menggantikan. Saya kira kita tidak punya istilah meninggalkan, apalagi mengabaikan. Semua daerah penting, dan Jawa Tengah malah bagi kami adalah lumbung, tabungan. Semakin kecil survei, itu bagi kami adalah satu potensi bahwa kita akan mendapatkan semacam windfall. Saya dulu pernah mengalami seminggu sebelum survei dapat 12%, tapi begitu dicoblos 42%. Mungkin kejutannya tidak sebesar itu, tapi justru kepada daerah-daerah kecil itu kita beri perhatian penuh, kita berusaha keras supaya lahan tadi menjadi lahan subur. Jadi Jawa Tengah adalah tetap betul daerah menantang, tapi itu potensi besar bagi Anies dan Muhaimin. Itu sudah disampaikan ya. Jadi kita fokus pada langkah-langkah ke depan, dan langkah ke depan itu bukan lagi membahas soal data, tapi bagaimana mengamankan suara yang kita peroleh. Pasti itu nanti bagian dari mereview keseluruhan proses pemilu, yang itu akan jadi perhatian juga dari tim hukum itu. Saya kira yang disampaikan Pak Tom Lembong itu sekedar fakta pengalaman. Saya pun sering bercerita apa yang saya lakukan pada waktu bekerja dulu kan, yang dimanapun itu. Jadi tidak ada niat untuk melanggar. Beliau hanya menceritakan bahwa bagian dari tugas dia di masa lalu adalah menulis pidato. Saya kira normal saja, itu nggak ada yang harus dikatakan melanggar. Yang pertama, TPD sudah dibentuk di seluruh Indonesia. Yang menjadi core dari tim adalah partai-partai. Karena itu mereka yang memang punya kewenangan untuk tanda tangan penunjukan saksi. Nah, relawan atau disebut sebagai pejuang perubahan akan menjadi bagian dari saksi itu. Dan mereka bekerja sama. Apabila dari partai kurang akan dipenuhi oleh. Tapi tadi juga dijelaskan Pak Tamsil bahwa relawan bila tidak masuk ke dalam saksi resmi yang saksi utama tadi bisa menjadi saksi di lapis-lapis berikutnya. Bahkan seratusan purnawirawan baik Pati maupun Pamen akan berkeliling di seluruh Indonesia untuk memberi satu dukungan psikologis kepada saksi kita. Nah, yang mengenai hubungan dengan pasangan lain, sejak dulu kami memang terus-menerus melakukan komunikasi karena kita tidak tahu dengan siapa nanti bekerja sama. Dan insya Allah ada banyak kesamaan yang selama ini kita coba bahas gitu, karena kita akan melihat bagaimana putaran kedua, dan kita akan tahu bahwa siapapun yang tidak masuk putaran 3 akan menentukan jalannya pemilu. Jadi karena itu kita akan bekerja sama dengan siapa.